Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis studi etnografi dan observasi partisipatoris kami mengenai film Memory of My Face, Globalization Mental Illness in Indonesia, dan juga film The Bird Dancer, Tourette Syndrome in Bali. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya Arifah Diva Salsabilanoli, yang kedua ada Bintang Satria Pratama, ada Indika Dimas Putra, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Kurniawan. Persingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai review film secara singkat, Memory of My Face, Globalization Mental Illness in Indonesia. Jadi film yang berdurasi 21 menit ini adalah film yang diproduksi oleh Element Production. Film ini mencoba untuk menyorot kisah hidup seorang Bambang Rujito, seorang pengidap mental illness. Nah, Bambang didiagnosa memiliki penyakit mental schizoafektif. Menurut penuturannya, ia pertama kali berkonsultasi soal masalah kejiwaan adalah pertama kali pada tahun 86 sampai tahun 87 ketika ia masih berada di bangku sekolah menengah atas. Pada saat itu ia berkonsultasi dikarenakan frustasi karena diputusin oleh pacarnya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah diputusin pacar bukanlah penyebab utama Bambang mengidap mental illness, tapi bisa dikatakan adalah salah satu pemicu penyakit Bambang muncul ke permukaan. Itu adalah secara singkat awalnya. Psikiater yang merawat Bambang mengatakan pada dasarnya penyakit Bambang ini 70-80% dikuasai oleh mania, misalnya depresi. Nah, mania yang dominan ini membuat Bambang Rujito akhirnya berpikiran seolah-olah ketika kambuh ya, berpikiran seolah-olah bahwa ia the great man, the next president, the great imam, dan sebagainya. Nah, pada saat diwawancarai, Bambang mengatakan bahwa apa yang disampaikan ketika dia dalam keadaan kambuh itu adalah apa yang selama ini ia baca dan ia rasapi secara mendalam. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa pada dasarnya ini pun berawal dari kecerdasan seorang Bambang Rujito. Ya, Bambang Rujito adalah seorang yang cerdas, ia adalah orang yang gemar membaca buku, dan juga gemar mengunjungi perpustakaan berbahasa Inggris, perpustakaan Lia pada saat itu. Nah, ini tak heran di film tersebut kita melihat bahwa kemampuan bahasa Inggris Bambang bisa dikatakan cukup fasih. Nah, pesan yang ingin disampaikan film ini kepada penonton adalah orang yang mengidap mental illness seharusnya didampingi, bukan malah dijauhi. Di akhir video pun disampaikan bahwa Bambang sejatinya adalah orang yang sadar bahwa ia adalah seorang yang mengidap penyakit mental. Nah, oleh karena itu dia pun menyampaikan di akhir video bahwa bahwa seorang pengidap mental seharusnya memiliki kesadaran. Kalimat yang ikonik adalah sadarilah bahwa kalau kita sakit, akuilah bahwa kita memang sakit. Karena dari merasa bahwa kita sakit akan ada rasa untuk sembuh, and to be better and better, get better and better. Jadi secara keseluruhan itu seperti yang sudah saya ringkas di PPT bisa dilihat sendiri. Next mungkin review. Oke, selanjutnya ada review singkat film The Bird Dancer, Tourette Syndrome in Bali. Film yang berdurasi sekitar 39 menit ini merupakan film dokumenter yang diproduksi oleh Elemental Production. Film ini mendokumentasikan sebuah penelitian tentang Tourette Syndrome atau kelainan gangguan saraf. Penelitian ini juga dikerjakan oleh antropolog asal Amerika yang bernama Dr. Lemelson. Dalam film ini, sebagai peneliti, dia menyorot kehidupan tentang seorang wanita yang bernama Gusti Ayu yang mengidap penyakit langka yaitu Tourette Syndrome. Jadi penyakit ini merupakan penyakit gangguan saraf yang terwujud dalam gerakan fisik yang tidak bisa dikontrol dengan gejala berkata kasar, berteriak secara berulang tanpa terkendali. Boleh dilanjut. Ya, saya lanjutkan. Penyakit yang diderita Gusti Ayu ini justru mempengaruhi kehidupan sosialnya. Ia sering mendapat ejekan dari teman-temannya maupun tetangganya. Di lingkungannya, ia disebut sebagai penari manuk rawa atau burung. Berbagai pengobatan sudah dicoba oleh Gusti Ayu, dari berobat kebalian atau yang biasa disebut dukun, hingga ke dokter dan psikiater.
Namun, hal tersebut tidak menyembuhkan penyakitnya. Bahkan keluarganya sudah putus asa. Ia telah ia telah mencoba dia menurut Balian atau dukun, masalah Gusti Ayu ini merupakan perbuatan sihir jahat. Diceritakan bahwa seseorang ingin Gusti Ayu ini mati. Selama ia berobat ke dukun ini, ia pernah disundut dengan besi panas, dilumuri kotoran sapi, bahkan hingga pijatan yang berujung pelecehan oleh sang dukun. Ketika ia mencoba pengobatan medis ke sejumlah dokter syaraf, hasilnya pun sama saja. Obat-obatan yang diberikan hanya membuatnya mengantuk dengan dada yang terus berdebar-debar, bahkan hingga ia memuntahkan obatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, suatu hari Gusti Ayu menceritakan kehidupan di masa lalunya bahwa ia pernah mempunyai seorang pacar di desanya. Mereka menjalani hubungan selama sekitar 3 bulan. Di saat itu Gusti Ayu merasa beruntung karena akhirnya ia mempunyai seorang yang bisa memahami kondisinya. Namun sayang, di saat pacar ingin menikah dengan Gusti Ayu, ia ditolak oleh keluarganya karena berasal dari kasta yang lebih rendah daripada keluarga Gusti Ayu. Dalam kondisi yang putus asa, Gusti Ayu mencoba melarikan diri, tetapi keluarganya sempat mengurungnya untuk mencegah usaha pelariannya. Bahkan ia sempat berkata bahwa ia siap untuk mati agar keluarganya tidak perlu memikirkan kondisinya. Di tengah keputusasaannya, Dr. Lemelson mencoba mengajak Gusti Ayu kepada temannya yang bernama Dayu. Dayu memiliki kondisi yang sama dengan Gusti Ayu. Sebelumnya, Gusti Ayu belum pernah bertemu dengan orang yang memiliki kondisi yang sama dengan dia. Setelah bertemu, mereka sempat berbincang-bincang mengenai kehidupan yang dialami oleh mereka berdua. Dayu mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak menjadi masalah karena banyak orang-orang di sekitarnya banyak yang mendukungnya. Bahkan ia telah memiliki suami dan anak-anak dan mempunyai gelar sarjana. Dayu berpesan kepada Gusti Ayu untuk tetap mensyukuri apa yang telah diberikan dan jangan sampai orang mengganggunya. Setelah pertemuan dengan Dayu, Gusti Ayu selalu memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa berharap bahwa ia bisa sehat seperti orang pada umumnya dan juga memiliki keluarga. Singkat cerita, di tahun 2009, Gusti Ayu sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai asisten rumah tangga dan tinggal di kota. Dan ia mendapatkan teman-teman baru yang selalu mendukungnya. Pada akhirnya, Gusti Ayu bisa menerima kondisinya dengan ikhlas dan tetap bersyukur. Pada awalnya, perhatian utama Dr. Lemelson adalah bagaimana gangguan yang dialami Ayu berkaitan dengan perkembangan dan mempengaruhi hidupnya. Namun, pada akhirnya, Dr. Lemelson menyadari bahwa yang paling pokok adalah bukan penderitaan yang dialami oleh Gusti Ayu, akan tetapi adalah tanggapan dari keluarga dan masyarakat sekitar mengenai keberadaan Gusti Ayu. Selanjutnya. Oke, kemudian strategi etnografi yang dominan. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Nah, strategi etnografi yang dominan diterapkan sesuai dengan realitanya adalah etnografi realis, di mana si peneliti ini dalam kedua kasus ini, yaitu Robert Lemelson, memposisikan diri sebagai orang ketiga dan lebih menonjolkan cerita si Bambang Rujito itu sendiri maupun juga Gusti Ayu. Kemudian, untuk pandangan objektif partisipan, yaitu Bambang Rujito, disuguhkan menjadi sebuah fakta sosial, di mana ketika setelah dirumahkan, si Bambang ini menjadi sulit mendapatkan pekerjaan karena ya mengalami gangguan kesehatan mental atau mental illness atau skizoafektif tersebut gitu loh. Kemudian dalam kasus Gusti Ayu sendiri, ia juga menjadi dikucilkan sebab ya dia berbeda dan memiliki gangguan tadi gitu loh, sehingga dia dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Nah, peran etnografer yang diterapkan di sini adalah participating observer, karena ini juga merupakan observasi partisipatoris. Kemudian Robert Lemelson juga menggunakan metode wawancara mendalam dengan Bambang Rujito dan juga observasi dengan terjun langsung pada lapangan. Hal ini didahului dengan izin kepada pihak rumah sakit jiwa untuk mendapatkan akses penelitian sebagaimana rumah sakit jiwa, sehingga ini merupakan closed setting dan bukanlah open settings gitu.
Nah, sedangkan Gusti Ayu, Robert juga menggunakan metode wawancara mendalam, hanya saja tidak memerlukan izin kepada pihak manapun, terkecuali hanya pihak yang bersangkutan sebagai individu. Kemudian kelompok kami juga menyimpulkan bahwa penelitian etnografi ini dikategorikan sebagai overt etnografi, yaitu di mana penelitian etnografi ini, si penelitinya itu diketahui eksistensinya atau kehadirannya ini disadari oleh si subjek penelitian. Kemudian lanjut. Apakah perlu untuk melakukan studi literatur terlebih dahulu? Menurut kami, ini sangat penting bagi seorang peneliti untuk setidaknya melakukan studi literatur terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan studi. Berdasarkan pengertiannya saja, menurut Donna El Bahri tahun 1995, studi literatur adalah serangkaian proses untuk mempelajari hasil penelitian yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pentingnya studi literatur sebelum terjun ke lapangan dalam penelitian kualitatif bisa membantu peneliti di akhir untuk sedikit demi sedikit dapat mengisi jawaban dari fokus permasalahan yang diangkat. Karena pada dasarnya, seperti dengan pengertian studi literatur yang disampaikan oleh Bahri di atas, studi literatur dapat membantu peneliti untuk setidaknya bisa mengkomparasikan hasil penelitian yang lampau dengan penelitian yang ia lakukan sekarang. Namun perlu diingat, studi literatur berbeda dengan kerangka teori. Walaupun tujuannya adalah sama-sama untuk membantu peneliti dalam berteori, namun studi literatur lebih fokus kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang permasalahannya serupa. Sedangkan kerangka teori adalah dukungan dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang menjadi fokus peneliti. Lanjut. Oke. Persiapan apa sih yang harus dilakukan sebelum memasuki situasi sosial seperti yang ada pada film? Yang pertama, yang jelas adalah kerangka teori. Lalu, persiapkan materi atau studi literatur, pertanyaan, dan bagaimana cara berbaur dengan situasi sosial, seperti bagaimana kita harus berpakaian ataupun berperilaku. Juga kita harus menyiapkan mental, sebab mungkin kita akan menemui beberapa hambatan di tengah perjalanan. Juga mempersiapkan argumen bila diperlukan, karena ketika kita melakukan post access, hal ini sangat esensial untuk mendapatkan akses ke situasi sosial tersebut. Pula open access yang membutuhkan argumen atau perilaku yang sedemikian rupa agar dapat fit properly di situasi yang dibutuhkan. Lanjut. Kemudian, apa yang harus dilakukan agar terjadi rapport yang baik dengan masyarakat dalam film tersebut? Dalam kedua film tersebut, seorang peneliti yang merupakan warga negara asing atau WNA bernama Robert Lemelson melakukan pendekatan yang cukup baik, dimulai dengan kedatangannya ke rumah sakit jiwa di Magelang, Jawa Tengah, dan ke rumah Gusti Ayu di Bali. Robert Lemelson memberikan pendekatan kepada Pak Bambang dan Gusti Ayu sebagai subjek yang akan ia teliti, hingga kelanjutan proses pengambilan data dan interview yang dia lakukan dalam rentang waktu yang cukup lama. Walaupun peneliti tersebut bukan berasal dari Indonesia, namun kemampuan berbahasa Indonesianya itu sudah cukup baik, sehingga komunikasi peneliti dengan informan menjadi lebih mudah dan lebih akrab. Dalam film tersebut terlihat bagaimana keluarga dari Pak Bambang menerima kehadiran peneliti dengan sangat baik dan menganggap bahwa kedatangannya memberikan semangat baru untuk Pak Bambang agar lebih kuat dan menerima keadaannya. Begitu juga dengan keluarga Gusti Ayu. Bahkan pihak keluarganya meminta bantuan kepada Dr. Lemelson agar penyakit yang diderita oleh Gusti Ayu agar bisa diobati dan disembuhkan. Oke, kemudian hal pertama tentunya yang dilakukan oleh hal pertama tentunya yang dilakukan adalah bagaimana kita memberikan first impression yang baik, dari mulai gimana caranya kita berpakaian hingga memperkenalkan diri kita sendiri dan menjelaskan maksud dari kehadiran kita. Nah, jika dilihat dari film tersebut, penelitinya itu datang dengan baju yang semi formal dan juga datang bersama rekan psikiater, sehingga pendekatan tersebut diawali dengan impresi atau pandangan profesionalitasnya si peneliti ini yang kompeten gitu loh. Selanjutnya dalam beberapa adegan scene di film ini juga diperlihatkan bahwa
bagaimana cara peneliti ini melakukan interview, namun terlihat seperti pembicaraan yang biasa saja, pembicaraan sehari-hari gitu loh, sehingga tidak membuat si narasumber ini atau si subjek penelitian ini takut gitu loh. Ya ini dalam hal ini si Pak Bambang Rujito dan juga Gusti Ayu. Sekaligus juga menempatkan diri sebagai pendengar yang baik atas apa yang disampaikan informan mengenai perasaannya dan juga apa aja yang udah dialami selama ini. Nah, pembicaraan peneliti dengan pihak keluarga dari Pak Bambang maupun Gusti Ayu pun juga terlihat sangat dekat dan mengalir karena bahasa dan pertanyaan yang dilontarkan cukup ringan sehingga relatif mudah untuk dimengerti. Nah, hal-hal demikianlah yang membuat raport antara peneliti dengan informan beserta keluarganya juga menjadi sangat baik. Lanjut. Baik, sebagai penutup, kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa kita bisa lihat dalam film ini peran etnografi tercermin dari penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang dari tim elemen production. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika di film yang mengulas soal Bambang Rujito, ada scene-scene dari tahun 2008, 2001, 2002, dan 2011. Nah, ini menunjukkan bahwa elemen production benar-benar in ke dalam apa yang ingin ditelitinya. Begitu juga di film Gusti Ayu yang mana dilakukan penelitiannya kurang lebih selama 10 tahun. Nah, mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku dan interaksi dari Bambang Rujito dan Gusti Ayu pun membuat penelitian yang dilakukan akhirnya menghasilkan suatu hasil penelitian kualitatif yang valid dan absah. Sekian dari kami kelompok 3 soal strategi observasi dan strategi etnografi dan observasi partisipatoris. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa berikan feedback melalui forum diskusi di Emas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.